Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruang coaching ini. Perkenalkan, nama saya Devia Oktaviani, CGP angkatan 10 Kota Cimahi, SMP Negeri 11 Cimahi. Dan juga perkenalkan rekan saya Bapak Nurman Tajir dari SD Negeri Tunas Harapan Kota Cimahi. Terima kasih juga kepada Bapak Irfan selaku fasilitator dan juga Bapak Alpi selaku pengajar praktik. Di sini kita akan praktik coaching. Di sini kita akan bertukar peran. Untuk permasalahan pertama, saya sebagai coaching dan Pak Nurman sebagai coachee. Dan untuk peristiwa kedua, Pak Nurman sebagai coaching dan saya sebagai coachee. Nah, untuk permasalahan pertama itu masalahnya Pak Nurman ini adalah guru yang sering izin karena kebanyakan pelatihan di luar untuk mengembangkan diri. Kita bisa mulai aja ya Pak ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum Bu, siang Bu. Ada waktu sebentar. Saya ingin bicara sesuatu. Waalaikumsalam Pak. Siang juga. Ada apa? Kebetulan saya sedang santai. Begini Bu, saya ingin minta solusi atas masalah yang sedang saya alami. Masalah apa itu Pak? Bu Devia, mohon bantuannya untuk mengatasi rasa gelisah yang saya alami. Saya ingin mencari solusi agar bisa kembali menjalani aktivitas dengan tenang. Baiklah Pak Nurman, saya siap membantu. Jangan ragu untuk menceritakan apa yang membuat Pak Nurman resah. Saya akan berusaha memberikan solusi yang terbaik untuk Pak Nurman. Bapak ceritakan secara detail apa yang membuat Bapak resah. Saya ini tidak enak hati pada kepala sekolah karena sering minta izin. Padahal meskipun itu sebetulnya kalau izin saya itu izin selalu izin ya lewat WhatsApp kalau mau kegiatan itu. Oh begitu, memangnya ada urusan apa sampai Bapak sering izin? Jadi begini, memang akhir-akhir ini saya itu banyak kegiatan di luar sekolah. Ada seminar tentang perkembangan teknologi pendidikan, ada pelatihan kepemimpinan guru juga. Jadi sebetulnya saya ini ingin meningkatkan kompetensi diri saya gitu agar menjadi guru yang lebih baik bagi murid-murid. Saya mengerti Pak, tapi seringnya Bapak izin bisa mengganggu jalannya pelajaran di kelas. Murid-murid jadi tidak fokus dan saya juga sebagai partner Bapak merasa kesulitan untuk mengendalikan kelas. Oh begitu ya Bu. Duh, maaf sekali Bu. Saya tidak bermaksud untuk mengganggu sebetulnya. Saya kedepannya mungkin saya ingin berusaha untuk lebih disiplin dan juga sebetulnya ingin membatasi kegiatan di luar sekolah. Terima kasih Pak, saya harap begitu Pak. Menurut Pak Nurman sudah melanggar kedisiplinan. Iya itu, aduh saya sadar Bu. Saya itu ya melanggar lah aturan sekolah dan itu tidak bisa dibenarkan. Sebetulnya tentu saya harus bisa menyeimbangkan antara kegiatan di luar sekolah dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Betul Pak, kita memang harus disiplin, tapi juga harus menyeimbangkan kegiatan lain. Lalu apa yang membuat Bapak resah? Saya merasa bersalah karena sering ditegur sama rekan-rekan dan juga sudah membuat ibu tadi di dalam kesulitan. Saya juga bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, saya memahami perasaan Bapak. Kita harus mencari solusi agar masalah ini tidak terulang kembali lagi ya Pak. Menurut Pak Nurman, Iya. bagaimana solusi terbaik?
untuk mengatasi permasalahan ini ya kira-kira? Eh, eh, Mungkin cari rekan guru yang mau membantu saya mengajar di kelas. Kalau saya sedang harus benar-benar ikut kegiatan, jadi mungkin saya akan minta teman untuk membantu saya kalau saya izin. Wah, ide yang bagus, Pak. Saya akan bicara dengan teman guru yang lain. Lalu, apa Iya, komitmen terima. Pak Nurman untuk menjalankan rencana ini? Eh, Mungkin yang pertama saya akan minta maaf kepada kepala sekolah dan menjelaskan situasinya. Kemudian saya juga akan membatasi kegiatan di luar sekolah dan hanya ikut kegiatan yang benar-benar penting saja. Terus mungkin saya juga akan membuat jadwal kegiatan yang lebih teratur sehingga tidak bentrok dengan tugas saya. Dan juga akan berusaha datang tepat waktu untuk sekolah, untuk datang ke sekolah. Juga yang terakhir mungkin tadi mencari rekan guru lain yang bersedia membantu mengajar di kelas apabila saya izin. Iya, bagus, Pak. Saya yakin Pak Nurman bisa menyelesaikannya. Semangat! Terima kasih Bu, saya harap begitu. Jika Pak Nurman masih kesulitan untuk mengatur waktu, Pak Nurman bisa berkonsultasi dengan psikolog atau konselor untuk mendapatkan bantuan. Oh, terima kasih Bu atas sarannya. Wah, itu luar biasa. Saya akan pertimbangkan. Baiklah Bu, kebetulan jam saya sudah masuk. Saya mau permisi dulu ke dalam kelas. Iya, Pak. Semangat. Assalamualaikum, terima kasih banyak Bu. Waalaikumsalam. Sama-sama, Pak. Untuk permasalahan kedua di sini tentang masalahnya ya. Untuk permasalahan kedua di sini Bu Devia sering berangkat terlambat ke sekolah karena harus mengurus kedua anaknya yang mulai masuk ke taman kanak-kanak dan sekolah dasar serta mengantarnya terlebih dahulu. Dan setiap kali terlambat, Bu Devia selalu mengirimkan pesan dan minta izin kepada kepala sekolah. Namun karena keseringan kepala sekolah menegur Bu Devia terkait pelanggaran disiplin kinerja, Bu Devia merasa sedih karena teguran tersebut dan kemudian meminta rekan kerjanya Pak Nurman untuk membantu mencarikan solusi atas permasalahannya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Nurman. Bapak sedang apa? Waalaikumsalam. Siang Bu, ini saya sedang mengecek pengelolaan kinerja saya di PMM. Pak, kalau Bapak tidak keberatan, saya ingin mengganggu waktu Bapak sebentar. Ada sedikit yang ingin saya bicarakan, Pak. Oh, tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang santai karena pekerjaan saya juga sudah selesai. Mari duduk Bu, kita ngobrol santai sajalah. Terima kasih, Pak. Maaf mengganggu waktu Bapak. Oh, tidak mengganggu Bu. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Kok kelihatannya sangat serius sekali? Iya, Pak. Akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami saat ini. Baiklah Bu. Semoga dengan pertemuan kali ini Ibu akan mendapatkan solusi atas keresahan Ibu. Dan semoga saya bisa membantu. Nah Bu, coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu resah saat ini. Begini Pak Nurman, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait disiplin kinerja saya selama ini. Ketidakdisiplinan yang bagaimana Bu? Sehingga Ibu mendapatkan teguran. Coba Ibu jelaskan detailnya. Begini Pak, kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali saya datang terlambat selalu meminta izin lewat WhatsApp. Lalu menurut Ibu, alasan apa yang membuat Ibu datang terlambat?
Jadi gini, saya datang terlambat bukan tanpa alasan Pak Nurman. Anak saya sudah masuk TK dan yang besar masuk SD. Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak dan mengantarkan ke sekolah dulu anak saya. Sehingga saya terlambat ke sekolah. Oh, begitu masalahnya. Menurut Ibu, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak? Saya menyadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan, Pak, karena setiap kali saya datang terlambat, meski saya sudah izin. Nah, betul sekali Bu. Kalau datang terlambat sekali dua kali mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru harus menjadi teladan bagi murid-murid kita. Lalu apa yang menjadi keresahan Ibu? Eee, Begini, Pak, saya merasa kurang disiplin, Pak. Yang menjadi keresahan saya adalah tidak enak juga kepada kepala sekolah. Ketika ditegur, saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Begitu. Berarti Ibu kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Ibu ditegur oleh kepala sekolah dan Ibu resah karena teguran kepala sekolah kepada Ibu kurang Ibu terima karena ada alasan di balik keterlambatan tersebut. Nah, jadi menurut Ibu bagaimana dengan sikap Ibu tersebut? Jadi seharusnya sih saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah, Pak. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang seharusnya saya eh, lakukan selanjutnya. Hmm, apa yang Ibu Depia akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu? Rencana saya ingin menemui kepala sekolah, Pak, untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dan kepala sekolah. Bagus itu, bagus ya. Tapi lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu? Nah, itu Pak, yang saya bingung. Bagaimana ya agar bisa disiplin tapi juga anak saya tidak terabaikan. Menurut Ibu, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk menyelesaikan kedua permasalahan itu? Hmm, saya terbiasa bangun pagi, Pak, dan sebenarnya saya juga memiliki mertua yang rumahnya dekat dengan saya, hanya beda satu RT. Beliau sudah menawarkan diri kepada saya bahwa anak saya biar mertua saya aja yang nganter, katanya seperti itu. Dan mertua saya pun memang masih muda dan dia ingin mengisi kekosongan waktunya. Seperti itu, Pak. Oh, itu sangat bagus, Bu. Nah, solusi yang akan Ibu lakukan tadi sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Namun saran saya ya, Ibu itu eh, jangan lupa untuk memberikan apresiasi kepada mertua. Boleh berupa barang atau materi semampu Ibu lah. Yang penting ikhlas dan juga jangan menyinggung perasaan Ibu mertua. Oh iya Pak, betul apa yang Bapak katakan. Saya juga memikirkan hal itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya ada salah langkah. Nah, syukurlah kalau Ibu sekarang sudah merasa lega. Nah, lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu?
mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok. Dan masalah kedisiplinan ke depannya, saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun, sebelum itu, saya harus berbicara dulu dengan mertua saya tentang tawaran mertua saya untuk anak saya yang akan dititipkan berangkat ke sekolah. Hmm, itu ide yang sangat bagus sekali ya Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa bersalah. Amin. Terima kasih Pak untuk waktunya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan baik ya untuk siswa kita ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu. Baiklah Pak, saya mau permisi kembali ke kelas. Kebetulan bel pergantian jam mengajar sudah berbunyi. Ya Bu, silakan. Assalamualaikum, terima kasih Pak. Salam sehat dan bahagia selalu Pak Nurman. Waalaikumsalam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian praktik coaching dari kelompok kami, kelompok 3B apa ya? 3B. 3B ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya, boleh dinyalakan. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi, gimana? Satu, dua, tiga. Terima kasih Bu Devia, Pak Kamal, Bapak Abuan, Bu Indri, Bu Yuli, Miss Mona, Bu Nur, Pak Dani, Bu Sunarti, Pak Nurman, Bu Denis, dan Pak Bokor. Sehat-sehat semuanya, dilancarkan. Nanti misalkan ada kendala-kendala apa, WA saja ya. Semuanya dilancarkan, disehatkan. Saya pribadi, mohon maaf jika ada sikap atau ucapan yang kurang berkenan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman.